Ya, terima kasih Bu atas kesempatannya. Izin share screen. Silakan. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Yang saya hormati Bapak Penguji, Bapak Arhan Firdaus SIP, Ibu Coach, Ibu Isnaini Ramadan SOS MM, Ibu mentor saya, Ibu Helmi Escape, dan langsung kepada Bapak Evaluator, Bapak Reza Purwansyah SSTP. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menyeminarkan hasil laporan aktualisasi saya yang berjudul Optimalisasi Edukasi Kreatif pada Ibu Nifas dan Keluarga berbasis media konkret di Ruang Kebidanan Raja Tombolo Tutu. Perkenalkan, saya Nilu Deviani. Adapun kegiatan yang saya laksanakan yaitu berjumlah 5 kegiatan, di mana yang pertama menyiapkan konsultasi dengan mentor, yang kedua menyiapkan sarana dan prasarana untuk pelaksanaan edukasi, yang ketiga merancang metode pelaksanaan edukasi dan membuat leaflet, yang keempat melaksanakan kegiatan edukasi pada Ibu Nifas dan keluarga, yang kelima melakukan evaluasi terhadap kegiatan yang telah saya lakukan. Di kegiatan pertama ini yaitu melakukan konsultasi dengan mentor. Tahapan kegiatan yang pertama yaitu saya menyiapkan bahan konsultasi untuk dikonsultasikan dengan mentor. Kemudian tahapan yang kedua saya menghadap mentor dan mencatat arahan dan masukan dari beliau sehingga saya dapat diskusikan kembali dengan anggota di ruangan. Kemudian tahapan yang ketiga yaitu saya meminta persetujuan mentor untuk pelaksanaan kegiatan aktualisasi yang akan saya laksanakan. Keterkaitan dengan agenda 3 yaitu di sini World of Government, di mana analisis dampak yang dapat ditimbulkan jika dalam kegiatan konsultasi dengan mentor ini tidak diterapkan nilai-nilai dasar ASN di setiap tahapannya, maka tidak adanya sikap sopan, rasa tanggung jawab, rasa hormat, dan transparansi dalam pelaksanaannya, sehingga kegiatan konsultasi dengan mentor ini tidak akan terlaksana dengan baik. Kemudian kegiatan yang kedua yaitu menyiapkan sarana dan prasarana untuk pelaksanaan kegiatan edukasi. Di mana tahapan yang pertama, saya menyiapkan alat peraga yang terdiri dari boneka bayi, waskom, waslap, kapas, dan baby oil yang akan saya gunakan untuk pelaksanaan edukasi nantinya. Kemudian tahapan yang kedua, saya membuat jadwal pelaksana edukasi, di mana dengan adanya jadwal ini, maka setiap bidan yang berdinas di ruangan mempunyai tanggung jawab untuk melakukan pemberian edukasi pada Ibu Nifas jika ada pasien di ruangan kebidanan. Kemudian yang ketiga, saya menyiapkan ruangan untuk pelaksanaan edukasi jika pasien lebih dari 2 orang. Kemudian keterkaitannya dengan agenda 3 yaitu pelayanan publik. Adapun analisis dampak yang dapat ditimbulkan jika dalam kegiatan ini tidak diterapkan nilai-nilai dasar ASN di setiap tahapan kegiatannya, maka tidak adanya rasa untuk rela berkorban, tidak adanya kejelasan target dan tanggung jawab maupun kerja keras dalam pelaksanaannya, sehingga kegiatan menyiapkan sarana dan prasarana untuk pelaksanaan edukasi ini tidak dapat terlaksana dengan baik. Kemudian kegiatan yang ketiga yaitu saya merancang metode pelaksanaan edukasi dan membuat leaflet. Di mana di sini tahapan yang pertama saya mengumpulkan materi dan bahan untuk pelaksanaan edukasi dan pembuatan leaflet. Kemudian yang kedua saya mendesain dan mencetak leaflet. Leaflet yang saya cetak di sini dan yang saya desain ini terdiri dari 2 bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Lauje, karena masih banyak masyarakat atau pasien kami yang berkunjung ke rumah sakit kami masih belum tahu tentang bahasa Indonesia, sehingga saya buat leaflet dalam bahasa suku daerah setempat sehingga mereka bisa mendapatkan informasi yang sama. Kemudian yang ketiga, saya membuat skenario pelaksanaan edukasi di mana di sini saya membuat metode atau cara serta apa saja yang akan saya sampaikan pada saat memberikan edukasi. Kemudian saya membuat kuesioner untuk nanti evaluasi di akhir. Kemudian tahapan yang keempat, saya membuat pojok informasi, di mana pojok informasi ini saya tempelkan di ruang tunggu di ruang kebidanan, di mana bertujuan untuk agar masyarakat dan keluarga yang berkunjung nantinya dapat melihat informasi seputar kehamilan, bersalin, dan masa nifas. Dan di situ juga saya lampirkan leaflet yang sudah saya buat. Kemudian keterkaitan dengan agenda 3 yaitu manajemen ASN dan pelayanan publik, di mana analisis dampaknya jika dalam kegiatan ini tidak diterapkan nilai-nilai dasar ASN,
di setiap tahapan kegiatannya, maka tidak adanya kejelasan target, rasa tanggung jawab, kerja keras, dan kegiatan ini tidak akan berorientasi pada mutu. Sehingga kegiatan merancang metode pelaksanaan edukasi ini tidak akan terkonsep dengan baik dan dapat menghambat terlaksananya kegiatan ini. Kegiatan 4 yaitu kegiatan inti, di mana di sini saya melaksanakan kegiatan edukasi pada keluarga dan Ibu Nifas dengan tahapan kegiatan yang pertama yaitu mengumpulkan Ibu Nifas dan keluarga dan membagikan leaflet. Kemudian tahapan yang kedua, saya menginstruksikan pada Ibu Nifas memperagakan cara perawatan ibu dan bayi yang biasa dilakukan dan yang bisa Ibu lakukan sebagai acuan saya kemampuan awal ibu sudah sejauh mana. Kemudian yang ketiga, saya memperagakan cara perawatan ibu dan bayi dengan bantuan alat peraga. Di sini saya memperagakan cara perawatan payudara, cara menyusui, cara teknik dan posisi menyusui yang benar. Kemudian tahapan yang keempat, saya melakukan evaluasi langsung kepada ibu, di mana ibu mempraktekkan kembali apa yang sudah saya ajarkan. Ibu mempraktekkan cara menggendong bayi, cara posisi menyusui bayi, dan bahkan ibu mempraktekkan sendiri cara perawatan payudaranya. Kemudian keterkaitan dengan agenda 3, yaitu pelayanan publik, di mana analisis dampak yang dapat ditimbulkan jika dalam kegiatan ini tidak diterapkan nilai-nilai dasar ASN, maka di setiap tahapan kegiatannya tidak ada keadilan dan kesopanan dalam memberikan pelayanan, serta tidak berorientasi pada publik. Sehingga pelaksanaan kegiatan ini menjadi tidak efektif dan tidak berorientasi pada mutu, yang menyebabkan pemberian edukasi menjadi tidak optimal. Kemudian kegiatan yang terakhir yaitu kegiatan evaluasi, di mana yang pertama yang saya lakukan adalah membagikan kuesioner kepada ibu, agar kita mengetahui kemampuan akhir ibu setelah diberikan edukasi. Kemudian tahapan yang kedua, saya memonitoring keberhasilan edukasi ini melalui pesan WhatsApp dengan bidan desa. Karena kami di rumah sakit tidak melakukan kunjungan rumah, makanya saya meminta bantuan kerjasama dari bidan desa untuk memonitoring keadaan Ibu Nifas yang sudah pulang ke rumah. Sehingga di sini saya melalui pesan WhatsApp meminta meminta bidan desa untuk memonitoring keadaan Ibu Nifas di rumah. Kemudian tahapan yang ketiga, saya menyimpulkan keefektifan edukasi melalui penilaian kuesioner dan informasi dari bidan desa, di mana kuesioner di sini sudah terisi dengan nilai-nilai dari hasil yang sudah diisi oleh Ibu Nifas. Kemudian keterkaitan dengan agenda 3 yaitu pelayanan publik dan wall of government, di mana analisis dampaknya jika dalam kegiatan ini tidak diterapkan nilai-nilai dasar aparatur sipil negara di setiap tahapannya, maka tidak adanya rasa tanggung jawab, kerja keras dalam memberikan pelayanan, sehingga kegiatan evaluasi terhadap kegiatan yang telah dilakukan ini tidak akan terlaksana dengan baik dan tidak adanya kesimpulan terhadap efektivitas dari kegiatan yang telah dilakukan. Dari semua kegiatan itu yang dapat saya simpulkan adalah seluruh kegiatan di atas telah dilakukan mulai dari tanggal 12 Juni 2021 sampai dengan 16 Juli 2021 sesuai dengan jadwal dinas saya di ruangan, dan pemberian edukasi ini disesuaikan dengan adanya pasien nifas di ruang kebidanan. Kegiatan yang dilakukan ini cukup efektif untuk mengoptimalkan pelaksanaan edukasi pada ibu nifas dan keluarga, yang dapat dilihat dari jawaban ibu di kuesioner. Ibu paham tentang apa yang sudah diajarkan, dan pada saat dilakukan evaluasi berdasarkan informasi dari bidan desa tersebut, Ibu Nifas ini tidak terjadi masalah-masalah selama Ibu sudah berada di rumah. Kemudian untuk rencana tindak lanjutnya, untuk kedepannya kegiatan pemberian edukasi ini akan terus saya laksanakan rutin kepada semua ibu nifas secara berkesinambungan di ruang kebidanan RSUD Raja Tombolo Tutu, walaupun kegiatan lasar ini telah selesai. Kemudian mungkin metodenya akan tetap kami update agar edukasi ini menjadi lebih menarik dan tidak membosankan, sehingga pasien lebih tertarik untuk mengikuti edukasi kami. Kemudian yang ketiga, saya akan mengajukan kepada pihak rumah sakit untuk memfasilitasi media edukasi yang akan digunakan, karena media yang sekarang saya gunakan ini masih cukup terbatas, mungkin kedepannya akan lebih kami sempurnakan kembali. Mungkin demikian yang saya dapat sampaikan. Pulang sekolah jalan kaki dengan orang terkasih. Saya tutup presentasi ini, salam hormat, terima kasih. Luar biasa. Iya. Baik, silakan stop share Munilu. Ibu. Ya. Sekali ya closingnya.
Silahkan Ibu Helmi untuk memberikan penguatan dan dukungan Bu terhadap apa yang sudah diimplementasikan oleh Ibu Nilu. Silakan Ibu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan Om Swastiastu. Yang saya hormati Bapak Pemuji, Ibu Coach, dan Bapak Evaluator yang ada di ruang Zoom ini. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih dan atas kesempatannya. Di sini saya selaku mentor ingin menyampaikan bahwa selama proses pelaksanaan aktualisasi peserta Latsar, ya sesuai dengan judulnya yaitu tentang optimalisasi edukasi kreatif pada Ibu Nifas dan keluarga berbasis media konkret di ruang kebidanan Rumah Sakit Tombolo Tutu. Selama proses pelaksanaan aktualisasi ini, peserta Latsar yang bersangkutan, yaitu atas nama Niluh Deviani, telah melaksanakan kegiatan demi kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya, dan kegiatan tersebut telah terlaksana dengan baik di Rumah Sakit Raja Tombolo Tutu, khususnya di ruang kebidanan. Dan kami berharap kegiatan pelaksanaan edukasi ini akan tetap dilaksanakan ke depannya meskipun proses Latsar telah selesai, sehingga nantinya dapat menjadi satu daya tarik bagi masyarakat yang bersalin di Rumah Sakit Tombolo Tutu. Barangkali ini saja yang dapat kami sampaikan. Kami ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Mentor atas penguatannya. Silakan Pak Arhan untuk memberikan masukan, Pak. Baik, terima kasih banyak Bu Isma selaku coach dan moderator pada ujian seminar aktualisasi pagi menjelang siang hari ini. Terima kasih banyak Bu Mentor yang sudah hadir mendampingi Bu Niluh Deviana dalam seminar aktualisasi. Tadi sudah memberikan sedikit penguatan dan testimoni tentunya. Kami tetap berharap Ibu Mentor nanti tetap membimbing Ibu Niluh, mengarahkan Ibu Niluh agar kedepannya jauh lebih baik dan lebih profesional, menjadi ASN yang profesional ke depannya. Terima kasih juga untuk Ibu Mentor yang sudah memberikan saran masukan, kemudian penguatan dan dukungan persetujuan dari kegiatan yang sudah dilaksanakan oleh Ibu Niluh selama kurang lebih 30 hari kemarin. Untuk itu saya ucapkan sekali lagi terima kasih banyak Bu Mentor. Untuk Bu Niluh ada beberapa saran masukan saya ya, terkait dari kesempurnaan dari laporan ini mohon dicatat. Iya, Pak. Siap. Dan terima kasih sudah melaksanakan kegiatan aktualisasi selama kurang lebih 30 hari dan semuanya overall kegiatannya terlaksana dan selesai. Yang pertama catatan saya adalah catatan saya baik dari rancangan sampai dengan aktualisasi ini mau nanti dilampirkan di lampiran di laporan aktualisasinya sebagai perubahan-perubahan atas laporan-laporan. Kemudian berkaitan dengan lampiran, ya, dokumen seperti surat-surat, lembar persetujuan, itu masukkan dalam lampiran. Siap, Pak. Ya, masukkan dalam lampiran. Jangan sampai yang seperti itu tidak dilampirkan. Siap, Pak. Kemudian Ibu Niluh, lembar bimbingan coach dan mentor. Ini tolong dimasukkan. Kemudian susun rapi lampirannya. Siap, Pak. Lampiran 1 untuk kegiatan 1, silahkan tampilkan foto. Kalau ada foto-foto kegiatan, lampirkan kembali di lampiran. 3 foto 1 lembar lampiran itu, kertas, tetap taruh di bawahnya itu sedang apa. Keterangannya. Kemudian dokumen-dokumen foto bagus ya dan dilampirkan. Ini gambar-gambar blurnya ini bahaya ini. Saya ngecek laporannya dari semalam ini, aduh. Ini Pak Eca mana ini Pak Eca? Ini kalau Pak Eca lihat ini dia minta gambar yang sensor ini.
Ada, Pak. Oh, ada. Ya, jadi sudah lihat gambar-gambarnya Pak Eca di lampirannya Ibu Nilu? Kebetulan belum, Pak. Oh, belum. Masih meriang. Oh, masih meriang. Setelah cepat sembuh ya Pak Eca, segera rapid, segera PCR. Mudah-mudahan tidak reaktif dan tidak positif ya. Pakai masker di rumah, Cak, karena di rumah itu banyak anak-anak. Ada yang habis dari startup sama-sama Aceh, Pak Kasub. Oh ya. Yang dari startup sama-sama Pak Aceh kan tidak bergejala. Jadi ngapain? Kecuali bergejala. Kalau sudah rasa-rasa lemas, meriang-riang, sakit-sakit badan, badan ngilu, Itu sudah. itu sudah. Dia sudah itu. Iya, kalau kita ini bisa mencium, saya masih bisa cium baunya dari sini, Eca. Saya yang lama tidak Cium. baca. Itu Bau sudah. bakaratnya Pak Kasub saya masih bisa cium di sini. Sudah. Oke, mahal bakarat sekarang, Cak. Tinggal sedikit bakarat, Cak. Oke, mungkin itu saja dari saya ya, Bu Nilo. Siapa? Ini bukan akhir dari aktualisasi, ini adalah tahap latihan bagaimana beraktualisasi, bagaimana menerapkan nilai dasar PVCSN, buat suatu kemudahan-kemudahan dalam pekerjaan Ibu Nilo, buat suatu kesan pemecahan isu yang kiranya di sana masih ada isu yang perlu diselesaikan, tetap berkonsultasi dengan mentor, tetap berkoordinasi dengan rekan-rekan sejawatnya, tetap menerapkan nilai dasar PVCSN dalam setiap pekerjaannya, karena itu adalah modal utama seorang ASN ya untuk terhindar dari sebuah masalah-masalah yang biasanya banyak sekali dihinggapi di PNS ya. Kemudian inovasi-inovasi buat di sana Siapa? ya, dan majukan tempat atau unit organisasi Ibu jauh lebih baik dari sebelum-sebelumnya. Saya tidak mengatakan sekarang dalam kondisi tidak baik, tidak. Kita harus terus melangkah ke depan jauh lebih baik dari sebelumnya. Ya. Dan tali silaturahim kita jangan putus sampai di sini saja, tapi saya berharap ini tetap berlanjut. Mungkin suatu saat kami akan berkunjung ke instansi-instansi peserta untuk melihat, memonitoring bagaimana perkembangan dari alumni-alumni pelatihan yang sudah dikeluarkan oleh BPSDM yang tentunya bekerjasama dengan BKPSDM Kabupaten Parigi Motong. Ya. Tegur kami di jalan ketika bertemu atau berpapasan, silahkan ingatkan kami kembali. Mungkin saja kami lupa karena kami setiap tahunnya berhadapan dengan banyak, sangat banyak ya, bukan banyak, cuman banyak, tapi ribuan peserta setiap tahunnya, dan itu silih berganti ya. Dan pintu BPSDM selalu terbuka untuk siapa saja untuk mau tukar pikiran, konseling atau berbagi, silakan ya. Untuk itu saya ucapkan sekali lagi terima kasih. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya kembalikan kepada coach dan moderator. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak Arhan atas masukannya. Semoga Ibu Nilu cepat memperbaiki Bu ya catatan-catatannya. Ya, mungkin Bu Helmi masih ada yang mau disampaikan? Cukup Bu ya? Ya cukup. Oke, baik. Terima kasih Ibu Helmi. Selanjutnya saya kira Ibu Nilu langsung menanggapi apa yang disampaikan Pak Arhan sekalian closing statement. Silakan Ibu. Ya, terima kasih Pak atas masukan dan sarannya, akan segera saya perbaiki. Izin Pak, mohon maaf, yang saya kemarin lampirkan itu sudah di link di Google Drive. Apakah perlu dilampirkan kembali atau bagaimana Pak? Izin. Sebaiknya tetap dilampirkan. Oh iya, siap Pak. Siap. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Pak, untuk Pak Arhan cepat sembuh, untuk Pak Reza semoga sehat selalu, Ibu Isna juga semoga sehat selalu. Kepada mentor saya Ibu Helmi terima kasih atas dukungannya dan penguatannya selama ini. Kemudian untuk BPK SDM Ibu Latifah terima kasih. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Santi. Oke, dengan berakhirnya tadi closing statement Ibu Nilu, berakhir juga untuk sesi Ibu Nilu ya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Santi Santi Om. Silahkan Pak Eca, saya serahkan. Ya, terima kasih
atas saran, bimbingan, pendampingan, dan dukungan dari Bapak penguji, Ibu Coach, Panitia Kabupaten Parigi Motong, Ibu Mentor, kepada peserta, dan tetap semangat untuk Ibu Nilu Deviani. Esther Cap. Saya kembalikan ke main season.